Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah, amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun anda berada, segenap santri Pondok Pesantren Bina Al-Quran, mudah-mudahan kita senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur pada Allah pada kesempatan kali ini di akhir tahun Hijriyah 1442. Mudah-mudahan kita mampu meningkatkan keimanan kita, mampu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini kita akan mengambil tema dari kitab Ta'limul Muta'allim, yaitu pentingnya niat dalam aktivitas. Di halaman 16 kita baca redaksi dari musannif. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Rasulillah lan saking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kam pirang-pirang min amalin saking amal yatasawwaru kang nyerupani opo amal yatasawwaru kang nyerupani opo amal bisurati amalid dunya kelawan rupa pira-pira amal dunya bisurati amalid dunya kelawan rupa pira-pira amal dunya wa yasiru lan tati opo amal bihusnin niyati sebab bagus niat iku min a'malil akhirati saking pira-pira amal akhirah wa kam min amalin lan pirang-pirang saking amal ya tasawwaru kang nyerupani opo amal bisurati amalil akhirati kelawan rupa pira-pira amal akhirah thumma yasiru mongko nuli dadi opo amal akhirah iku min amalid dunya setengah saking pira-pira amal dunya bisu niyati sebab olone niat wayam bagilan seyukjo seharusnya opo an yanwiya nyento niat sopo al muta'allimu wong kang ngaji bi talabil ilmi kelawan luru ilmu ridallahi ta'ala ing ridhani Allah ta'ala wad daral akhirata lan tisa akhirah wa izalatal jahli lan ngilangaken kebodohan an nafsihi saking awake muta'allim
Wa an sairil juhali lan sangking sekarene wong kang bodho. Wa ihya ad-din lan ngurip-nguripe agama. Wa ibqa al-islami lan netepaken Islam, lan netepaken agama Islam. Artinya kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyati min a'malil akhirah. Di sini kita akan mengetahui betapa pentingnya niat di dalam aktivitas kita. Ada beberapa aktivitas secara bentuk luaran itu adalah aktivitas yang berorientasikan akhirat. Contohnya, sampean berperang di jalan Allah. Berperang di jalan Allah. Kira-kira menurut sampean itu orientasinya dunia apa akhirat? Akhirat. Orang yang berperang di jalan Allah itu adalah tujuannya untuk akhirat. Ada juga aktivitas yang seolah-olah dia itu adalah berorientasikan dunia. Contohnya, bapak ibu kita bekerja siang malam mencari uang. Menurut sampean itu kira-kira orientasinya dunia apa akhirat? Dunia. Namun kita bisa lihat gara-gara niat yang awalnya perbuatan atau aktivitas itu seakan-akan mengarah kepada akhirat, karena niatnya salah, bisu'in niyati, karena niatnya salah, maka dia menjadi aktivitas dunia, menjadi pekerjaan dunia. Contohnya tadi itu, dia berperang di jalan Allah, tapi niatnya supaya dikenang sebagai pahlawan. Kira-kira di akhirat dia akan mendapatkan pahala nggak dari pekerjaannya itu? Dia berperang di jalan Allah, dia gugur di medan laga. Apakah dia di akhirat akan mendapatkan ganjaran dari apa yang dia dapatkan? Mendapatkan pahala? Mendapatkan surga? Tidak. Kenapa? Karena dia niatnya adalah untuk mendapatkan penghormatan di dunia. Dan dia sudah dapatkan itu sudah di dunia. Sudah dianggap sebagai pahlawan. Ya sudah, dia dapatkan di dunia. Tapi di akhirat dia tidak dapat apa-apa. Justru dia mendapatkan neraka. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu tidak ikhlas kepada Allah. Dia berperang tidak ikhlas karena Allah. Sebaliknya, ada aktivitas yang tampaknya itu adalah orientasinya dunia. Sampean bekerja untuk mendapatkan uang. Dari uang itu sampean menghidupi keluarga dan seterusnya. Itu seakan-akan nampak ya untuk kepentingan dunia. Tapi kalau sampean niat baik, tulus, saya niat bekerja ini untuk menafkahi keluarga saya, untuk memberikan nafkah kepada anak saya, kepada istri-istri saya. Sampai niatnya bagus. Maka perbuatan yang kelihatannya duniawi ini dia akan dinilai sebagai aktivitas atau perbuatan yang ukhrawi. Artinya nanti di akhirat sampean akan mendapatkan pahala yang besar dari kegiatan itu. Gara-gara niat. Kamin amalin. Seberapa banyak perbuatan yang besar, tetapi dia menjadi kecil gara-gara salah niat. Sebaliknya, ada perbuatan kecil, tapi niatnya bagus, dan itu dinilai besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gara-gara niat. Artinya apa? Artinya bahwa niat ini begitu penting. Begitu penting. Kita sering sebutkan bahwa niat tempatnya di hati. Tidak ada orang yang bisa melihat niat kita. Saya mengajar seperti ini, sampai tidak tahu niatnya saya apa. Apakah benar-benar ikhlas karena Allah atau ingin syuhrah. Syuhrah itu maksudnya ingin ketenaran. Ingin dikatakan, oh ini alim, oh ini pintar agama. Apakah seperti itu? Sampean ngaji, apakah benar-benar ikhlas karena Allah atau mungkin karena supaya dikatakan sebagai santri yang solihah? Apakah seperti itu?
Itu semua yang menentukan adalah niat. Itu semua yang menentukan itu adalah niat. Maka niat itu menjadi penting. Dia begitu penting ibarat pondasi bagi bangunan. Kalau saya tanya komponen bangunan yang paling penting itu adalah pondasi. Mau sebagus apapun pintunya, mau sebagus apapun temboknya, kemudian lantainya marmer, kemudian dilapisi emas temboknya itu, bagus semuanya. Tapi pondasinya rapuh, bahkan tidak ada pondasinya. Kira-kira rumah yang bagus itu akan tegak berdiri atau bagaimana? Dia akan roboh. Kenapa? Karena pondasinya rapuh. Pondasi itu tidak terlihat, tapi paling penting. Makanya dia pertama kali yang dibangun pondasi. Rumah yang pertama kali dibangun itu adalah pondasi. Tidak mungkin bangun genteng dulu itu. Tidak mungkin. Kecuali kalau rumah bongkar pasang. Ya bisa dibuat sekarang buat gentengnya, sekarang buat secara bersamaan kemudian dipasang. Tapi kalau kita mau bikin rumah permanen, maka pertama kali yang dibangun itu adalah pondasi. Seorang dalam beraktivitas, maka pertama kali yang dibangun itu adalah niatnya. Mau bekerja, niatnya ditata dulu. Mau sekolah, niatnya ditata dulu. Mau mondok, niatnya ditata dulu. Semua aktivitas itu bergantung dari niat masing-masing. Wa yanbaghi an yanwiyal muta'allimu bi talabil ilmi. Apa saja niat bagi orang yang mau menuntut ilmu, yang mau belajar mencari ilmu. Pertama, dia harus niat untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendapatkan ridhonya Allah. Yang kedua, dia menginginkan dengan ilmu itu supaya mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Jangan sebaliknya. Terkadang sekarang kan orang mencari ilmu itu untuk kepentingan dunia. Kenapa kamu sekolah tinggi-tinggi? Supaya saya mendapatkan pekerjaan yang bagus. Supaya saya diterima di perusahaan-perusahaan besar. Supaya pendapatan saya tinggi. Itu kan berarti dia mencari ilmu untuk dunia. Jangan seperti itu. Niatkan untuk akhirat. Bagaimana caranya mencari ilmu tapi diniatkan untuk akhirat itu? Niatkan bahwa ketika sampai mempunyai ilmu, maka ketakutan sampean kepada Allah itu semakin meningkat. Itu salah satu ciri ilmu yang bermanfaat itu adalah ketika sampean lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau sampean mempelajari ilmu tertentu, ilmunya sampean bertambah, tapi kok tambah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah berarti ilmu sampean tidak bermanfaat. Sampean S1 lulus, sholatnya masih rajin, habis itu naik ke S2, ternyata mulai bolong-bolong, sehari 3 kali, 2-nya ditinggalkan. Sudah mulai lulus MPD contohnya, kemudian lanjut ke S3, ternyata setelah S3 malah tidak sholat sama sekali sekarang. Yang tadinya S1 sholat, kemudian S2-nya mulai bolong-bolong, S3 tidak sholat sama sekali. Secara keilmuan kan dia bertambah, tapi ketakwaan bertambah apa tidak? Tidak, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu ciri atau tanda dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wal'iyadzu billah. Yang ketiga adalah wa izalatal jahli an nafsihi wa an sairil juhal. Yang ketiga, sampean niatkan diri mencari ilmu itu untuk menghilangkan kebodohan. Baik itu kebodohan yang ada dalam diri sampean dan juga dari orang lain. Jadi sampean niat belajar ini supaya tidak bodoh. Maksudnya tidak bodoh di sini apa? Maksudnya yang awalnya sampean tidak tahu tentang Islam, sampean belajar kitab ini, belajar Quran, akhirnya lebih mengetahui Islam. Awalnya sampean tidak tahu tentang Islam, akhirnya menjadi tahu. Apakah cukup sampean saja? Tidak. Ilmu itu harus disebarkan.
Kenapa? Karena niatnya adalah bukan untuk diri kita sendiri juga, tapi kepada orang lain. Orang lain kita ajari juga, sehingga kebodohan orang lain itu sirna. Yang keempat, wa ihya ad-din, menghidupkan agama. Niat untuk menghidupkan agama. Bagaimana cara menghidupkan agama itu? Yaitu ilmu-ilmu agama dipelajari. Ilmu-ilmu agama dipelajari. Sampai bisa membayangkan, kalau di Indonesia ini tidak ada pondok, tidak ada madrasah-madrasah, tidak ada sekolah-sekolah yang mengajarkan ilmu agama, kira-kira agama tersebut bisa hidup apa enggak? Enggak bisa. Kira-kira pengikut agama tersebut bisa loyal enggak sama agama itu? Enggak bisa. Maka sampean niat mencari ilmu itu adalah untuk menghidupkan agama. Dan yang terakhir, wa ibqa al-Islam, dan niat untuk supaya Islam itu tetap di muka bumi ini. Buktinya apa? Buktinya kalau orang tidak belajar agama, tidak belajar ilmu-ilmu agama, ditinggalkan semuanya, kemudian negara itu menjadi sekuler, dianggapnya agama itu adalah candu. Satu misal, bahwa agama itu adalah candu, tak ubahnya seperti racun. Itu kalau orang-orang yang ateis seperti itu mereka. Akhirnya mereka memusuhi agama. Orang yang beragama kemudian dianggap sebagai musuh. Orang yang berkerudung itu dianggapnya teroris. Orang yang berjenggot, orang yang melakukan sunnah-sunnah Nabi itu kemudian dianggapnya teroris. Nah, ini bahaya. Maka di dalam belajar ini kita perlu menata niat kita. Setidaknya ada beberapa poin yang perlu diniatkan di dalam belajar. Yang pertama adalah kita untuk mendapatkan ridhonya Allah. Kedua, berorientasi kepada akhirat. Ketiga, untuk menghilangkan kebodohan. Keempat, menghidupkan agama. Dan yang kelima, yaitu supaya agama Islam tetap ada di muka bumi ini. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Untuk selanjutnya kita akan memperdalami materi ini secara offline. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.